Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Sport yang selalu membahas mengenai trading sport di Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman, kali ini saya akan membahas mengenai token WMIC. Di mana WMIC ini teman-teman ya, di saat harga low 17.000, di saat market crash ya. Tentunya ini ya yang masuk di harga pucuk pada waktu dia pump sebulan yang lalu, banyak yang melakukan panic sell alias cut loss. Biasa trader kalau di saat market crash mereka pada panik, apalagi WMIC ini pernah sejarahnya hancur lebur ya seketika pada waktu itu. Kabarnya diretas sehingga WMIC pernah di 2500. Dia crash tapi tidak lama langsung recovery lagi. Nah, pada waktu itu yang berani serok di harga 2200 itu cuan besar sekali. Memang mengadu mental. Ya, trader bukan hanya sembarang trader yang betul-betul nyalinya kuat, siap serok salah besar panen. Karena tidak lama itu. Dia crash 2200 langsung recovery lagi ke harga 8000-an. Setelah itu baru dia koreksi lagi ke harga 6000. Lantas stagnan di harga 5000 sampai 6000. Lama. Makan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Barulah dia step by step naik ya. Sehingga sampai ke 10.000, 14.000 naik turun lagi. Nah, itu pada panik semua itu. Itu antara yang profit sama yang cut loss 50-50. Yang pinter-pinter masuk di harga bawah cuan. Yang masuk di harga market bullish kejar kereta sangkut. Bahkan cut loss. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi karakteristik token itu memang penuh misteri kalau kita trading di spot maupun di token micin. Jadi pandai-pandai saja para trader menyikapi market suatu koin ya, dan juga makanya kenali market koin tersebut satu persatu. Nah, makanya saya sarankan di video saya sebelumnya bahwa kalau trading di platform cek seperti Indodax ini trading spot, kita harus fokus bermain saja di satu cek atau satu platform. Kalau kita mainnya banyak cek ya, banyak platform, maka ini akan sulit kita untuk mengenal karakteristik token tersebut. Umpama teman-teman bermain di Binance, bermain di toko kripto, bermain di Indodax, ada 3 exchange yang teman-teman mainkan, lantas bingung, pasti teman-teman tidak bisa mengenal karakteristik token-token tersebut karena ada 3 exchange yang kita mainkan. Karena belum tentu token yang di Indodax di Binance ada. Belum tentu yang ada di Binance di Indodax ada. Begitu juga di toko kripto. Nah, token yang ada di Indodax belum tentu ada di toko kripto. Yang ada di toko kripto belum tentu ada di Indodax. Walaupun Binance itu nomor 1 di dunia, karena ada juga token-token ya, pastinya yang banyak token-token yang di Indodax nggak ada di Binance. Karena untuk menembus Binance itu bukan sembarangan. Sulit untuk menembus Binance itu. Nah, disitulah letak kesulitan kita dalam mengenal karakteristik token. Ya. Setelah kenal karakteristik token, baru kita imbangi sama analisa teknikal kalau bermain di spot. Kita sudah paham ya kebiasaan ya, makanya karakteristik itu kebiasaan dia, karakter koin itu. Kalau kita mengenal teman, karakter teman itu gimana wataknya gitu loh, pemarah atau pendiam atau pendendam. Nah, itu kita harus mengenal. Nah, begitu juga di token, di koin ini kita harus pahami juga karakter koin ini. Kalau pump gimana irama dia, kalau dia turun gimana candlesticknya juga ya. Itu baru kita masuk di analisa teknikal. Jadi paham akhirnya apa, setelah kita paham kita enak mainnya, paham. Jadi bisa mengontrol hawa nafsu kita, tidak panik buy ketika dia marketnya pump gaspol. Nah, ketika dia koreksi kita nyantai, nggak panik sell. Nah, seperti WMX ini teman-teman ya, historinya kita sudah mengenal. Dia pernah crash di harga 2200, memang harga standar dia 25.000. Sebelum dia crash dia 25.000 harga standarnya. Mungkin dia kena retas, kabarnya kena retas, lantas dia hancur seketika pada waktu itu. Nah, kini marketnya teman-teman, di saat dia koreksi di bawah 20.000, itu wajar trader kalau nggak paham panik sell. Karena mereka yang mengikuti WMX dari dulu di Indodax itu, karena di saat dia pernah bermain di bawah 10.000, 8.000, 6.000, mereka panik, pasti takut. Di harga low 17.000, takutnya dia kembali ke harga awal dulu, yaitu di harga 6.000 atau di harga
5 ribuan di bawah ya. Jadi mereka mungkin ngambil keputusan daripada rugi banyak, lebih baik cut loss di saat 17.000. Biarkan rugi 30% atau 50% daripada mereka menanggung risiko yang akan lebih dalam lagi. Nah, takutnya aset mereka menjadi abu, makanya mengambil keputusan untuk cut loss. Nah, padahal belum tentu. Nah, faktanya dia harga 17.000 lantas dia recovery. Ya. Recovery ke harga 22.000 sempat ya. Nah, artinya belum tentu kita menyikapi dengan feeling maupun analisa kita sesuai dengan harapan kita. Dia akan bahaya. Belum tentu ya. Nah, ini WMX, teman-teman. Kalau kita lihat dari marketnya, dari candlestick, kalau kita lihat dari analisa teknikalnya juga ya, ini berpotensi masih akan naik lagi. Makanya saya buat judulnya WMX to the monsoon. Jadi dia memang begitu. Main WMX jangan pernah kejar kereta di saat dia gaspol kita masuk, habis kita. Makanya saya bilang pahami karakteristik token. Kalau kita dia gaspol ke 20.000 sampai naik ke 28.000, kita masuk di 28.000 sangkut. Nah, makanya ketika dibanting nyantai, gak usah panik dengan WMX ini. Santai aja. Biasanya dia ngebanting itu nggak lama, recovery lagi. Makanya justru ketika dia ngebanting, kita masuk lagi di harga bawah. Waktu membeli pembelian awal, jangan pernah teman-teman belinya all in. Oke, pandai-pandai saja memutuskannya dalam menentukan open posisi masuk. Jangan pernah all in dan juga jangan pernah masuk di harga pucuk. Seperti ini. Kalau kita lihat candlestick-nya ya, dia sempat mendadak breakout market sampai ke 22.246. Kemudian langsung candle merah setelah itu. Ini candle hijau ya. Langsung candle merah. Ngebanting langsung di bawah 20.000, artinya di 19 ribuan ya. 19 ribuan candle hijau lagi, lantas dia naik lagi harga 22, langsung down lagi. Tuh. Artinya minat penjual masih tinggi mengingat melepas aset. Jadi belum menang secara signifikan volume beli ya. Sehingga masih sangat berspekulasi marketnya ini. Dan juga ini teman-teman, kalau kita lihat ini ya, candlesticknya setelah dia candle merah, 4 candle, kemudian candle hijau, lantas muncul candle hammer ya. Candle merah, lantas dia keluar candle bullish, kayak candle bearish setelah hammer ya. Hammer hijau, lantas keluar candle bearish, walaupun tidak panjang, cuma bodinya full. Tuh. Dan ini masih menanti untuk pergantian candle sekitar 8 menit lagi, karena ini pukul 23,82. Butuh 8 menit lagi untuk ganti candle. Jadi ini menurut hemat saya, kalau mau masuk di harga sekarang nggak apa-apa, tapi dikit-dikit. Di harga 20.000 masuk, pasang lagi di harga bawah ya. Di harga bawah misalkan mau sedikit-sedikit 19.000, 18.000, sampai 10% di bawah harga low dan 20% di bawah harga low. Gitu. Ketika market recovery bullish, jangan pernah berharap ingin cuan seperti dulu. Karena WMX pernah tembus di harga 60 ribuan nggak salah ya. 40 ribuan tuh. Yang berharap segitu. Kalau di harga 20 ribu dia naik ke 35 saja, 30 ribu aja udah lumayan. Lagi kita masuk di harga 18, kalau dia masuk ke 30 udah lumayan, itu udah 70%. Lebih baik selamatkan. Nah, coba teman-teman perhatikan candlestick-nya ya. Dari hammer tadi, dari candle hammer, lantas dia diikuti dengan candle bearish, walaupun tidak panjang tapi body pull. Lantas kemudian berbalik arah tuh, berbalik ke hammer lagi dia. Ya. Bukan balik hammer, berbalik ke candle body kecil shadow panjang. Ya, hijau. Cuma berbentuk hammer juga, berbentuk hammer. Tuh. Ya. Jadi potensi untuk naik lagi itu sangat besar, ya. Tetapi pandai-pandainya teman-teman untuk menentukan posisi masuk. Itu kalau dari segi analisa teknikal. Dan juga teman-teman ya, upayakan diutamakan scalping. Jangan pernah mau hold dulu lah, kecuali teman memang menggunakan uang dingin, nggak apa-apa sih. Uang dingin artinya kalau sangkut nyantai-nyantai aja, mau kejemput sebulan kayak aman. Karena uang dingin. Tapi kalau bukan uang dingin, memang uang untuk diputar mencari profit harian atau jaman, jangan. Lebih baik scalping. Nah, ini menunjukkan kalau dia setelah ini 6 menit lagi ganti candle, kalau 6 menit ini lantas candle body besar panjang hijau, nah ini berpotensi. Tapi tahulah
Candlestick WMX ini kalau saya kenali teman-teman ya, penuh misteri. Beda sama candlestick token-token lain, dia penuh misteri, agak nyeleneh. Jadi kadang-kadang prediksi kita ya di luar dugaan kalau kita pakai nafsu. Tapi kalau kita pakai analisa yang tenang, cermat ya, mengatur siasat dan mengenali karakteristiknya, kita akan pemenang main di WMX. Saya paham kalau dengan WMX ini, saya paham. Makanya masuknya harus lihat dulu situasi. Nah, ini siapa sangka nih teman-teman. Dari candle hammer hijau ya, lantas dia berbalik arah dari candle bearish berbody. Nah, tuh balik lagi tuh. Ya. Balik lagi ya. Tadi kan posisi sudah memang asalnya segini, candle bearish. Ya. Lantas berbalik ke hammer. Kemudian ini balik lagi ke candle bearish tuh. Body pull walaupun tidak panjang ya. Itulah market WMX, teman-teman. Ya, penuh misteri. Jadi pandai-pandai kita untuk menentukan masuk, walaupun dia berpotensi akan recovery dan to the moon, tetap kita gunakan yang strategi aman, yaitu jurus scalping ya. Semoga cuan yang bermain di WMX ya. Sampai sini dulu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video saya tentang edukasi ya yang berikutnya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.